Sela Saukia memang tengah menjadi perbincangan hangat publik di Indonesia. Nama Sela Saukia santer menjadi perbincangan setelah melakukan perlawanan atas aksi Doktip atau dokter detektif mereview hasil lem produk skincare miliknya yang overklaim. Disebut-sebut ulah Doktip inilah yang membuat omset bisnis Sela Saukia terus menurun. Namun, seorang netizen yang berbakti justru membeberkan penyebab lain. Netizen yang budiman tersebut adalah pemilik akun @bobbyanggaras yang rutin membahas konten bisnis dan keuangan UMKM di Indonesia. Dalam salah satu konten edukasinya, Bobby menjelaskan Sela melakukan kesalahan di luar efek tindakan Doktip. Kesalahan positioning yang dimaksud adalah kesalahan dalam menentukan target market atau target pasar. Disebut demikian karena produk skincare dengan brand bertajuk SS Skin kurang cocok untuk menyasar pasar kelas menengah atas maupun menengah ke bawah. Alasan yang pertama, kenapa disebut target pasar tidak jelas adalah desain kemasan produk yang tidak sejalan dengan strategi marketing yang dijalankan pengusaha asal Aceh tersebut. Jika menyasar target pasar menengah atas, maka membangun kemitraan dengan reseller adalah kesalahan. Sebab umumnya reseller berjualan di daerah-daerah yang minim konsumen kelas menengah ke atas. Kesalahan lain terkait strategi marketing SS Skin adalah aksi Sela sendiri yang keseringan banting harga saat live. Aksi banting harga atau diskon memang lumrah di kalangan pebisnis, akan tetapi tidak sampai setiap hari sebagaimana yang dilakukan Sela Saukia. Bobby juga menjelaskan bahwa kalangan menengah ke atas lebih suka produk eksklusif, sehingga kurang suka dengan produk yang keseringan dijual diskon. Daftar panjang kesalahan inilah yang disebut menjadi salah satu dari sekian hal yang membuat omset penjualan di bisnis Sela Saukia terus merosot. Dari produknya Kak Sel, kita bisa belajar kesalahan positioning yang dilakukan sama SS Skin. Anjir, baik banget gue ngevaluasi produknya Kak Sel. Tapi nggak apa, siapa tahu dia bisa belajar dari kesalahannya. Kesalahan positioning yang paling mencolok adalah mereka bingung menentukan target marketnya. Posisi mereka tuh nggak ideal untuk menargetkan target market menengah ke atas, dan juga nggak ideal menargetkan target market menengah ke bawah. Alasan yang pertama, packagingnya itu semua serba gold, semua pengennya kelihatan mewah. Oke, katakanlah dengan packaging mewah dia menyasar market menengah ke atas. Makanya dia bikin harganya itu lumayan pricey ya gitu. Untuk produk lokal tuh lumayan pricey lah. Ya mungkin maksud dia itu karena packagingnya mewah jadi harganya harus mahal gitu. Oke, it's okay. Tapi itu nggak sejalan dengan strategi-strategi marketing yang dia lakukan. Kalau target marketnya memang menengah ke atas, kenapa lu harus jual ke reseller? Reseller tuh penjualannya fast moving banget guys. Target mereka itu pasti di daerah-daerah. Reseller tuh udah pasti lah jualannya di daerah gitu. Jadi daerah kita tahu sendiri lah pendapatan per kapitanya berapa gitu, penghasilannya di daerah itu berapa gitu, UMP-nya berapa. Which is kalau reseller daerah ini pasti target marketnya itu tidak mungkin menengah ke atas. Karena menengah ke atas itu mayoritas di kota-kota besar. Kesalahan strategi lainnya adalah Kak Sel terlalu sering banting-banting harga. Harga ambiar, harga flash sale, apalah segala macam embel-embel yang suka banget gitu banting-banting harga. Dan banting-banting harganya ini nggak tahu momentum. Hampir setiap hari itu live terus. Bahkan sehari kadang ada 2 kali live, 3 kali live. Yang mana di setiap live itu didiskon terus loh. Berarti selama ini harganya itu berapa gitu loh. Diskon itu kan momentum ketika kita bisa mendapatkan harga yang di bawah harga normal gitu kan. Kalau setiap hari diskon harganya di bawah harga normal, berarti harga normalnya itu emang segitu, bukan semahal harga normal yang dia cantumkan. Dan perlu diketahui, kalangan menengah ke atas itu justru nggak suka produk yang sering-sering didiskon. Orang menengah ke atas justru nggak mau apa yang dia gunakan itu digunakan oleh masyarakat banyak. Sifat eksklusivitasnya itu nggak ada di produknya dia itu. Kan dia target marketnya menengah ke atas. Orang menengah ke atas itu cenderung pengen produk yang digunakan itu eksklusif, nggak banyak digunakan orang. Ketika lu tiap hari flash sale, harga ambiar, otomatis orang-orang yang kalangan menengah ke bawah, entah itu semua kalangan lah, itu bisa menjangkaunya. Kan sangat berkontradiksi bukan? Jadi saran gue ke Kak Sel, nih gue udah baik nih ngasih saran ke Kak Sel. Gue nggak julid-julid amat kok, gue tetap ngasih saran ke Kak Sel. Kalau emang target marketnya menengah ke atas, kurang-kurangin flash sale nggak jelas itu. Kalaupun mau flash sale ya udah 11, 22, 33, 44 gitulah, tanggal-tanggal cantik aja, nggak usah tiap hari gitu. Tapi kalau kalangan menengah ke bawah, ya packagingnya sebagusnya aja, nggak mesti yang gold gitu, nggak usah yang terlalu mewah gitu. Dan
strategi kontennya pun jangan sampai produknya dikampanykan itu dalam kondisi-kondisi misalkan lagi dinner di tempat mewah gitu kan, lagi acara-acara mewah. Jangan. Kalau target menengah ke bawah, strategi konten lu itu harus yang menjangkau dan relate terhadap masyarakat luas. Nah begitu, sekian evaluasi yang bisa gue berikan ke produk SS Skin. Ya syukur-syukur Kak Sel mau dengerin kritik dan saran dari orang lain gitu kan. Tapi sih kayaknya enggak ya, tapi ya udahlah ya. Nah gimana, gampang kan? Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. 5 kesalahan fatal SS ala saya. 1. Membuka bisnis dengan sistem agen, distributor, reseller, tapi menjual produknya itu di bawah harga agen atau distributornya, bahkan di bawah modal. Ini sudah ngecer, terus harganya didiskon, kan mematikan mitra bisnisnya ya. Mungkin kemarin mitranya itu diem, bukan diem sih, cuma sudah komplain tapi tidak respon, terus tidak ada retur atau tanggung jawabnya dari SS. Akhirnya ya sudahlah. Cuma ternyata bisa jadi para distributor ini tidak keluar-keluar, tapi berdoa di Qiyamul atau waktu yang mustajab, mengadukan semua ini ke Yang Maha Kuasa, sehingga timbullah kejadian-kejadian ini. Bisa jadi kan? Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua, saat produknya direview itu tidak mengakui salah, tapi malah keluar-keluar. Malah ibaratnya itu, yang boleh jualan skincare cuma dokter, kita orang biasa ini nggak boleh jualan skincare. Yang bagus ini produk dia aja, yang lain itu jelek. Coba ya, kalau SS itu bersikap seperti Cindy Samuel, udah direview, hasil labnya itu mengandung bahan berbahaya, tapi Cindy Samuel nggak bersikap seperti SS, minta maaf, narik produknya, bahkan dibakar, dan Cindy juga tanggung jawab kepada distributor dan resellernya dengan mengganti uangnya. Produknya balik, aku ganti uangnya, sehingga saya yakin kok nanti Cindy Samuel akan dapat respon yang baik dan orang akan percaya. Tapi tidak dengan SS, dia akan dapat trust issue. Ya karena itu, tidak minta maaf dilakukan SS, tapi kan nyatanya dia nyinyir terus, merasa nggak bersalah terus, merasa terdolimi, sedangkan dia mendolimi distributor, mendolimi customer loh, nggak merasa tuh. Tapi hal itu menunjukkan kualitas SDM seseorang sih ya, nggak bisa disamakan, nggak bisa harusnya kamu seperti Cindy Samuel, nggak bisa. Kualitas SDM. Kesalahan ketiga yang dilakukan SS adalah overprice. Netizen ini pinter, nggak bodoh. Pada saat kamu nyinyir, netizen nguliti, netizen cari tahu. Ternyata jilbab yang katanya katun Jepang premium itu dengan label yang sama, kualitas yang sama, maksudnya dipegang sama, itu di toko orang 20.000, di SS dipasang mana-mana aja dijual 200.000. Ternyata baju one set yang baru launching di SS harga 600.000, di TikTok Shop plek 200.000. Skincare-nya ternyata itu rebranding dari produk Cina ya. Sabunnya kok kayak sabun cairnya Lifebuoy sih? Itu akibat sikap, kemudian trust issue tadi. Itu yang ketiga. Yang keempat, aksi ngelabrak doktif kemarin itu adalah kesalahan yang sangat fatal. Menunjukkan kelasmu diperparah lagi dengan kelakuan-kelakuan pengikutnya. Pandalah orang yang baju putih yang persekusi doktif. Sebelumnya lagi adiknya Herlin bawa-bawa ras. Terus para hostnya di live itu ikutan nyinyir. Kamu itu sedang penjualan, sedang turun, sedang disorot. Alih-alih bersikap baik, enggak, nyinyir aja. Lihat aja host-hostnya itu. Tapi kayak circle-nya memang semuanya kayak gitu ya, termasuk bos-bosnya. Kemudian
kesalahan fatal terakhir SS menurut aku, yaitu pernyataan-pernyataan dia, baik itu di VT ataupun di podcast. Kayak orang makin blunder, makin melakukan kesalahan. Seperti pernyataannya dia, pemasok merkuri terbesar, kemudian pemerasan 20M yang melibatkan DPR. Itu buat kamu makin blunder gitu. Cuma andaikan bisa ngasih saran ya, walaupun saya yakin kok orang seperti itu susah dikasih saran, dia merasa paling benar. Saran saya, mending Kak Sel diem dulu dan menghilang. Itu lebih baik daripada dapat kesalahan lagi, makin salah lagi, blunder lagi. Kalau mau buat produk, mending jangan perlihatkan ownernya, menghindari trust issue itu tadi loh. Itu sih menurutku ya. Menurut Anda gimana? Buat inisial S yang sabar, jangan gampang terpancing emosi kamu ya. Saya tahu kamu capek, lelah ya menghadapi orang-orang yang pengen menjatuhkan nama kamu. Jangan sampai kamu terpancing emosi kamu. Karena apa? Semakin kamu terpancing, semakin mereka kesenangan ya. Hadapilah 1000 musuhmu dengan hati yang tenang, pikiran dingin, biar nanti dia capek dengan sendiri. Karena apa? Ketika ada orang pengen menjatuhkan nama baik kita, usaha yang memang kita udah bangun dari nol sampai berdiri, orang kan nggak ngelihat susahnya, lihatnya ketika pas udah enaknya aja ya. Wajar lah, namanya orang. Saya sendiri juga punya hutang gitu. Wajar, asalkan kita masih bertanggung jawab, punya niat untuk bayar, biarin aja. Jangan kita itu lawan orang yang kayak pingin menjatuhkan kita. Semakin kita lawan, semakin kita tanggepin, semakin kesenangan. Ya, siapapun saya yakin mungkin sakit hati, mungkin kayak pengen nangis gitu, pasti gitu ya. Nggak usah ngomong kamu ya, orang lain, kita tanya ke orang lain. Ibaratnya udah merangkak dari nol sampai berdiri, kok tiba-tiba kita nggak punya salah, nggak punya apa, kayak pengen dijatuhkan nama baik kita, usaha kita, produk kita. Siapapun pasti pengen nangis, pengen marah gitu. Cuman kan terkadang manusia itu ngelihatnya hanya sepintas. Oh gitu ya, kelihatan sifat aslinya. Ntar kamu tuh dicap kayak gitu, padahal ya emang kesel gitu. Siapapun pasti kesel gitu. Siapapun pasti ketika diinjak-injak kayak pengen dijatuhkan, pasti ngelawan. Ibaratnya kan kesel. Aku tuh kayak berjuang dari nol sampai berdiri di titik ini, kok segampang itu ada orang yang pengen menjatuhkan gitu loh. Biarin aja. Jangan kita lawan, jadikan musuhmu menjadi temanmu, gitu aja ya. Karena semakin kamu lawan, semakin kamu jatuh gitu loh. Jangan, karena kadang-kadang yang komen-komen di dunia maya itu kadang-kadang suka akun-akun yang nggak bener loh, suka akun-akun ternak loh. Blokirin aja, dan yang komen-komen nggak bener, blokir. Saya yakin ketika niat kamu itu jualan, niat kamu itu baik, pasti akan dipermudahkan oleh Tuhan dan diberi jalan, dan akan dijauhkan dari orang-orang yang seperti itu gitu. Biarin aja gitu loh, biarin. Kalau kamu merasa diri kamu benar, kamu nggak nipu, kamu nggak merugikan orang, biarin aja gitu loh, biarin aja. Mulai dari sekarang udah tutup kuping kamu ya, banyakin istighfar, biarin aja, biar mereka itu nanti kebingungan cari celahnya di mana untuk menjatuhkan kamu. Biar kebingungan cari celahnya gimana ya, udah aku goncang sana goncang sini, kok nggak ada perlawanan, ntar kan capek sendiri gitu loh ya. Jadi kok aku pagi-pagi buka TikTok isinya kayak kamu lagi berantem sama seseorang yang memang orang itu memang tujuannya pengen jatuhin kamu gitu. Karena kan, mohon maaf ya, kadang aku ini orang baik itu tidak dilihat dari penampilannya. Kadang-kadang yang bertato ya, yang kelihatannya kayak preman aja, kadang-kadang yang ditakutin bisa aja dia baik orangnya, hatinya tulus. Tapi kadang-kadang yang mohon maaf, nggak semuanya tuh, yang kelihatannya tuh tutup rapat, tapi perilakunya sifatnya kayak dajjal, kan banyak. Ada juga, walaupun nggak semuanya, yang perilakunya kayak
perilakunya nggak baik dan penampilannya juga memperlihatkan auratnya. Ada juga. Intinya orang itu gini, biar biar ucapan saya gini, tapi hati saya baik. Enggak. Kalau bisa, kalau memang benar orang baik, ya berucaplah yang baik-baik. Karena ucapan adalah doa. Gitu aja. Ucapan adalah doa. Kamu lihat orang yang ucapannya baik-baik, contohnya kayak Syahrini. Dia dari dulu kemunculannya dia, dan dibilang alay, lebay kata-katanya. Tapi apa yang keluar dari mulutnya dia itu kata-kata yang manis, kata-kata yang baik, karena dia tahu adalah doa. Dan terkabul sekarang. Dari ucapannya dia menamakan dirinya princess, terkabul jadi princess, ya kan? Tapi ketika orang mulutnya itu kayak, aduh, kita lihat kehidupannya, orang-orang yang mulutnya jahat, kita lihat kehidupannya dengan nyata, lihat ya. Kalau ada yang bilang, aku mah, tapi kan dia baik, ibaratnya orangnya baik, gak munafik ini dan itu bla 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 bla. Lihat kehidupannya seperti apa, ya. Biasa aja yang komen-komen kayak gitu aku terna, biasanya. Ya mungkin orang-orang yang sama sifat dan perilakunya. Manusia itu bisa dilihat dari kehidupannya, ya. Bisa dilihat dari kehidupannya, gitu. Yang kita minta dari Tuhan itu dalam kehidupan apa? Satu, kita sholat. Ibaratnya orang Islam itu sholat itu bukan karena ibaratnya kita takut masuk neraka atau kita berharap pengen masuk surga, bukan, karena memang udah kewajiban. Biar apa? Biar hidup kita dituntun di jalan yang benar, diberi keberkahan, ketenangan, kedamaian dalam hidup kita. Jadi nggak huru hara hidupnya itu, nggak huru hara. Terus hidupnya tuh kayak nggak masalah mulu, berantem mulu, fitnah mulu. Itulah gunanya. Jadi ibaratnya kita sholat itu bukan kayak kita takut dengan nerakanya Tuhan, kita berharap masuk surganya, bukan. Tapi itu udah kewajiban. Agar kita itu selalu dibimbing, selalu dituntun dalam hidup kita agar diberi kedamaian, keberkahan, ketenangan hati, jiwa, dan pikiran. Ya, banyakin istighfar. Udah, kalau udah seperti itu, pasti ketika kita pengen dijatuhkan, nggak pengen ngelawan, nanti dia jatuh sendiri. Sayang, jadi biarin. Anggaplah, jadi kalau orang yang sudah seperti itu, pasti insya Allah, ya, walaupun yang menjatuhkan mungkin terang-terangan di depannya, ya, dia ketawain, pergi. Bukannya dia takut, malas ngapain, nggak penting, gitu loh. Jadilah orang seperti itu, ya. Ya aku tahu kamu sakit hati gitu loh. Ya siapapun pasti sakit hati. Ya cuman ya banyakin istighfar, sabar, jangan dilawan. Terima kasih.